Setelah kemarin kita sudah memasang rangkaian kipas, persiapan kipas ya maksudnya. Nah, termostat ini, teman kita merangkai termostat itu kabelnya dan sampai ke belakang sini. Waktunya kita akan memasang kipasnya. Oke? Jadi pertama-tama kita harus buka kompartemen ini, kita harus buka bagasi. Dan ingat, kalau mengerjakan kelistrikan harus selalu menonaktifkan ini MCB-nya. Oke? Nonaktifkan dulu MCB-nya. Kemudian buka. Langkah-langkah untuk membuka bagasinya itu, pertama harus buka joknya dulu yang di sini, kemudian buka baut yang ini, baru kemudian kita angkat seperti itu. Nah, ini kemarin rangkaian yang kita bikin, saya sudah upload di video sebelumnya. Ini rangkaiannya, dan ini sensornya ke sini. Kabel hitam dan merah ini adalah rangkaian untuk ke kipasnya. Oke, nanti kipasnya akan kita pasang di controller di sini. Pertama kita harus lepas controller dulu. Oke. Controller itu kita membutuhkan kunci L nomor 5 ini. Yang dibuka itu yang sebelah sini. Ini oke, jadi kita akan buka baut yang bagian sininya aja ya. Ini sama sebelahnya lagi. Jadi kita akan ambil rumah kontrolernya. Kontrolernya nggak usah dilepas. Karena kipasnya nanti kita akan sambung di rumah kontrolernya itu. Dan membukanya menggunakan baut dengan kunci 10. Oke. Lanjut sampai sini. Di bautnya jatuh. Angkat bautnya. Yang sebelah sini juga kita amankan. Oke, sudah amankan. Rumahnya kita angkat. Nah, oke. Nah, sembari kita custom di sini, kita tutup dulu ini ya, biar hujan tidak masuk. Takutnya kalau kena air apa-apa kan repot lagi, kita harus cuci atau keringin toh. Jadi tutup dulu ini. Dan sebelumnya kita sudah merangkai kipas ukuran 4x4 sebanyak 2 kipas seperti ini. Nah, nanti dia akan nempel di sini kayak gini. Nah, seharusnya seperti ini. Nah, ini kurang presisi tapi sudahlah, biarlah seperti ini seharusnya. Oke. Jadi biar kontrolernya itu tidak mudah kepanasan seperti itu. Jadi kita ground. Nah, yang biru dan kuning ini adalah kabel sensor. Jadi kita tidak pakai. Sebenarnya bisa saja dipakai, cuma sepertinya boros deh. Jadi kalau kita nyambungkan juga ini ke termostat yang kabel biru dan kuning, kipasnya itu kalau tidak mencapai titik tertentu yang kita tentukan, kipasnya akan berjalan pelan. Jadi akan berjalan terus selama motor jalan, kipasnya juga ikut nyala. Nah, seperti itu. Ketika kita mencapai titik tertentu, maka dia akan menjadi cepat gitu, speednya bertambah. Itulah kabel sensornya. Tapi ya, saya pikir-pikir demi mengirit baterai, kayaknya nggak usah kita jalankan terus.
Jadi cukup sambungkan yang positif dan negatifnya aja ke termostat seperti itu. Jadi akan menyala ketika panas saja dan akan mati ketika mencapai suhu dingin yang ditentukan seperti itu. Oke. Oke, setelah pemasangan kipasnya, penampakannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jika nanti kontrolernya di depan sini. Jadi kabelnya nanti kita sambung ke yang sudah kita sediakan, masukkan seperti ini jadinya. Jadi akan mengipas ke controller. Oke. Ya, 4x4 lumayan lah pas. Ini penampakannya. Nah, oke, nanti kita akan sambungkan dulu, terus kita akan tes seperti apa speednya, suaranya, dan kalau efektifnya nanti kita coba pas jalan aja ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, oke, setelah kita pastikan kipasnya sudah terpasang dengan baik dan benar, sekarang kita sambungkan ke kabel yang sudah kita sediakan kemarin ini. Oke, kita akan sambungkan dulu. Setelah sambung, kemudian kita tes dulu, baru pasang. Oke. Ini merah-merah kita sambungkan saja. Kalau bisa pasang dekat ya. Oke, yang merah sudah. Kemudian tinggal yang hitam. Oke. Nah, sementara begini dulu. Kita nyalakan MCB. Kebetulan termostatnya sudah saya setting. Saya setting itu ke dia akan menyala kalau di 35 ya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba panasi dulu. Itu sudah naik ke 36, 35, 37. Nah, dia akan nyala. Karena tadi ada settingan di apa namanya range-nya gitu. Jadi kalau dia ke 35 plus 2 baru dia akan menyala 37 dan dia akan mati kalau sudah mencapai 35 lagi. Pasnya kencang juga nih. Nanti kita akan setting bagaimana. Intinya works. Seperti itu ya. Jadi kita akan belajar cara settingnya. Oke, tinggal pasang di controllernya. Nah, tinggal kencangkan bautnya saja. Seperti ini. Yang pegang posisi yang bertahan dengan rumah kontrol saja. Nah, oke. Setelah bautnya kencang, tinggal kita rapikan kabel dan sensornya. Oke, seperti itu pemasangan kipas. Kemudian kita tutup lagi. Oke, semoga bermanfaat. Nah, nanti kita akan tes sensornya. Kita akan tes bagaimana sih pengaturan sensornya, jaraknya, dan segala hal. Oke. Nanti kita akan coba terkait sensornya, kita akan setting jarak suhunya, kapan menyala, dan kapan akan berhentinya. Kita akan pelajari dulu. Oke, thank you. Nah, kita tes nyala kipasnya. Di sini ada angin, jadi angin itu kita keluar juga. Kita coba nyalakan lagi. 35 derajat Celcius. Jadi begini.
sehingga motornya akan atau kipasnya akan menyala ketika dia membaca suhu 35 derajat plus 5 derajat, yaitu sekitar 40 derajat Celcius, dan akan mati ketika kembali ke waktu yang kita setting atau ke derajat yang kita setting, yaitu 35. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menyala ketika 40 derajat dan mati ketika 35 derajat. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar kita bisa membuka bengkel motor listrik sendiri. Agar kita bisa sama-sama belajar bagaimana memperbaiki atau memodifikasi motor listrik kita, utamanya Uinfly M100. Oke.